Suatu ketika Abu Bakar Siddiq duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung menghardik dan memarahi Abu Bakar. Abu Bakar meresponnya dengan santuy saja, kemudian tersenyum. Dan Rasulullah di pinggirnya pun tersenyum. Kemudian orang itu kembali menghardik, mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian Abu Bakar tetap tenang dan tetap tersenyum. Dan berikutnya orang itu semakin keras dan semakin kotor kata-katanya dan semakin menyakitkan kata-katanya. Abu Bakar ternyata kehabisan kesabaran dan dia langsung berdiri dan langsung membalas kata-kata tersebut dengan kata-kata yang kasar juga. Kemudian Rasulullah langsung berpaling dan pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar langsung kaget dan mengejar Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi? Tadi engkau tersenyum ketika pertama kali aku dihardik. Kedua kali engkau masih ada di sampingku dan masih tersenyum. Tetapi kenapa engkau sekarang pergi?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau tersenyum dan tidak membalas perkataan kotor orang yang menghinamu, aku melihat malaikat mendoakanmu. Dan ketika kedua kali orang itu menghardikmu dan engkau tetap sabar, aku melihat malaikat mendoakanmu. Dan ketika ketiga kalinya engkau dihardik dan engkau membalas menghardik, maka malaikat itu pergi. Maka aku pun pergi." Itulah cerita bagaimana sebuah peristiwa terjadi pada seseorang dan bagaimana seseorang itu merespon. Dan ketika kita merespon dengan baik, ternyata ada kebaikan di sekitar kita, ada malaikat yang mendoakan kita. Tetapi ketika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka malaikat di sekitar kita akan pergi meninggalkan kita. Topi Hamali siap menginspirasi. Dari cerita Abu Bakar tadi kita bisa membuat sebuah rumus dalam kehidupan. Rumusnya itu kalau disingkat jadi PRO, P-R-O, ya. Jadi ini adalah rumus bagaimana menjadi seorang manusia yang pro, muslim yang pro, profesional. Tapi pro ini adalah singkatan. P ini adalah peristiwa. Misalnya tadi dalam kisah Abu Bakar, peristiwanya itu adalah dia dihina. Ada seseorang yang menghina, itu peristiwa yang datang pada kita. Misalnya kalau kita naik mobil, kemudian tiba-tiba bannya kempes, itu peristiwa. Ya. Kemudian ada R. R itu adalah respons. Dalam cerita Abu Bakar, respon Abu Bakar. Pertama, tetap santuy. Kedua, tetap santuy. Itu adalah respon. Tetapi yang ketiga, Abu Bakar langsung membalik, menghina. Itu responnya asalnya yang pertama positif, yang kedua positif, yang terakhir malah menjadi negatif. Nah, P, R, O. O itu adalah output, hasilnya. Ketika peristiwanya dihina, Abu Bakar merespon dengan santuy, kemudian hasilnya malaikat mendoakan. Itu hasilnya. Dihina lagi, tetap santuy. P dihina, R santuy, O-nya malaikat mendoakan lagi. Tapi ketika P-nya dihina, kemudian R-nya dia balik menghina, maka O-nya hasilnya malaikat pergi. Itu. Jadi P ditambah R sama dengan O. Kalau P-nya negatif, misalnya dihina, itu negatifnya misalnya negatif 3, hinaannya masih biasa. Kemudian Abu Bakar meresponnya itu dengan positif 6. Negatif 3 tambah 6 sama dengan positif 3, masih positif kan? Kemudian hinaannya dinaikkan menjadi negatif 6. Kemudian responnya itu tetap santuy. Misalnya plusnya jadi plus 8 gitu. Jadi tetap ini kan 6, negatif 6 tambah 8 masih positif, positif 2. Nah kemudian hinaannya naik lagi menjadi negatif 9. Tadi Abu Bakar bukan positif karena membalasnya dengan negatif. Abu Bakar menjadi negatif, negatifnya negatif 9. Jadi negatif 9 dari sikap orang yang menghina dan dibalas dengan negatif 9 juga, negatif 9 tambah negatif 9 jadi minus 18. Tuh, jadi hasilnya menjadi negatif, yaitu malaikat pergi. Itulah dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa yang kita alami ditambah respon yang kita berikan, itu akan menentukan hasil yang kita terima. Jika kita ada musibah dan kita menganggap musibah itu negatif, kemudian kita menjadi sedih, itu juga sedih itu negatif, maka hasilnya kita akan merasa tidak mendapatkan nikmat Allah dan akhirnya tidak bersyukur, menjadi kufur. Ya, dan Allah akan mengurangi nikmat kita. Ya, in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepada apapun yang diberikan, bahkan musibah, bersyukur la azidannakum. Allah akan memberikan lebih banyak nikmat. Wa in kafartum, kalau kita kafir, kita tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Hasilnya O-nya pasti adab yang besar, yaitu adab di dunia maupun di akhirat. Misalnya adab di dunia itu aduh jadi sedih banget. Udah mah peristiwanya saya
kehilangan sesuatu, responnya juga negatif, hasilnya negatif, gitu. Barangnya tidak kembali, tetapi kitanya tetap bersedih, begitu. Jadi P ditambah R sama dengan O. Nah, sekarang bagaimana biar O-nya selalu positif walaupun P-nya negatif? Gampang, yaitu perbesar R-nya, betul? Ya, jadi perbesar R-nya. Misalnya, kita kehilangan uang 100.000, itu anggap saja negatifnya negatif 3 lah, cuma 100.000, begitu. Kemudian kita responnya gimana? Ah, nggak apa-apalah, mungkin itu rezeki orang yang nanti nemu, mungkin saya lupa zakat gitu ya, itu R-nya. Jadi responnya itu positif, nggak apa-apalah. Hasilnya gimana? Hasilnya tetap menjadi tenang ya, tidak merasa sedih kehilangan, ah udah nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Itu responnya positif. R-nya -3, responnya misalnya +5, nggak apa-apa. Jadi O-nya berapa? +2, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau P-nya itu negatifnya tinggi, misalnya hilangnya 10 juta, kalau tadi 100.000, ah biasalah. Hilangnya 10 juta, aduh tadi saya ketipu atau salah transfer atau mungkin beli sesuatu ternyata barangnya nggak datang, uangnya hilang, atau berbisnis tiba-tiba yang mitra bisnis yang nggak jujur hilang 10 juta. Kalau 100.000 tadi minusnya -3, kalau 10 juta berapa? Minusnya mungkin -10 ya atau -20, aduh rasa jengkelnya itu. Aduh, ini minusnya besar sekali kehilangannya. Nah, responnya gimana? Kalau responnya kan tadi, "Ah, saya mah belum zakat, udah hilangnya 100.000." Tapi sekarang gimana responnya? Aduh, mau ngerespon positif juga, tapi ini aduh 10 juta gitu. Nah, jadi gimana nih? Memperbesar respon itu ada batasnya. Nah, gimana caranya begini? Nah, ada cara yang lain, yaitu kita berupaya bagaimana mengurangi P, ya. Jadi kita kalau tadi menilai 10 juta itu -10, gimana supaya si hilang 10 juta itu enggak kerasa besar, ya. Artinya P-nya tadi -10 tuh jadi kita perkecil. Jadi 10 juta itu memang besar, tapi kita bisa reframing, bisa melihat bahwa itu sesuatu yang enggak besar-besar amat. Saya baru kehilangan 10 juta, tapi saya kan masih sehat. Coba saya kalau nggak sehat, mungkin saya kehilangan kesehatan bayarnya lebih dari 10 juta, gitu. Nah, kalau kita pikirin, nah jadi si 10 juta itu kita turunkan nilainya, P-nya kita turunkan. Nah, untuk menurunkan P ini ada sebuah cerita, yaitu ada seorang raja yang dia tidak bisa kencing. Wah, udah ke mana-mana gitu, udah ke mana-mana gitu. Kemudian dia bikin sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan saya dan saya bisa kencing, akan saya kasih setengah kerajaan, gitu. Wah, akhirnya ada seorang ulama yang soleh, kemudian punya karomah, akhirnya disembuhkan dan akhirnya dia bisa kencing. Dan akhirnya dia memberikan setengah dari kerajaan. Kemudian ulama itu iseng-iseng bertanya, "Wahai raja, seandainya engkau ini di padang yang luas, kemudian kehausan dan tidak ada air. Kemudian ada yang mau menawarkan air kepadamu dan kamu itu sudah sekarat hampir mati kehausan. Kira-kira berapa ya harga yang engkau berani bayar untuk segelas air itu?" "Aku berani mengorbankan setengah kerajaanku demi segelas air itu." "Oh, oke, ya." Gitu. Kemudian kalau setelah minum itu ternyata engkau tidak bisa kencing seperti kemarin gitu. Kemudian ada yang bisa menyembuhkanmu. Kamu akan memberi apa? Ya sama, aku akan memberi setengah kerajaan. Oke, berarti air yang segelas yang kau minum dan air kencing yang kau kencingkan itu senilai kerajaanmu. Artinya kerajaanmu nilainya itu segelas air minum dan seair kencing itu. Oh, dia baru sadar ya. Ternyata selama ini dia begitu mengagungkan kerajaannya, ternyata nilainya nggak lebih dari segelas air dan air kencingnya gitu. Nah, itu jadi melihat si kerajaan itu nilainya nggak besar-besar amat. Seandainya dia kehilangan kerajaannya, ya cuma segitu nilainya. Kembali tadi, yang kehilangan 10 juta, cuma 10 juta. Walaupun itu besar, tapi coba kita reframing, perkecil dengan melihat saya masih punya kesehatan. Kalau saya sakit mungkin
saya harus membayar puluhan juta gitu. Jadi saya rindokan aja yang 10 juta itu, mungkin saya upayakan untuk kembali, tetapi saya tidak betul-betul memberikan nilai yang tinggi, begitu. Jadi kita bisa mendiskon harga-harga dunia, melihat sesuatu peristiwa P-nya itu enggak sebesar yang kita kira. Kadang-kadang P-nya itu kita perbesar, masalahnya kecil tapi kita perbesar, wah kesedihan gitu. Sehingga respon kita itu tidak bisa menjadi penyeimbang, R-nya tidak bisa menyeimbang pada P. Akhirnya hidup kita frustrasi, hidup kita sedih, nggak bersyukur, hidup kita kacau, O-nya itu outputnya. Jadi tadi ya, rumus pertama besarkan R, kemudian perkecil atau diskon huruf P, maka O-nya akan selalu positif. Ini yang terakhir bagaimana kalau P-nya berulang-ulang, P-nya berulang-ulang, P-nya berulang-ulang, P-nya berulang-ulang, P-nya berulang-ulang, P-nya berulang-ulang. Contohnya begini, Joe Dispenza dalam bukunya Being Supernatural, dia itu bercerita tentang seseorang perempuan yang kehilangan suaminya karena bunuh diri, dan suaminya itu meninggalkan dia sebagai istri dan 2 anak yang masih kecil. Dan hidupnya itu merasa sangat melangsa karena menganggap suaminya tidak bertanggung jawab. Akhirnya setahun demi tahun dia terus meratapi kejadian itu dan menyesali kejadian itu dan mengutuk suaminya, satu persatu inderanya hilang. Asalnya indera penglihatannya hilang, indera ini hilang, kemudian tubuhnya tiba-tiba ada kanker, wah! Kemudian akhirnya dia lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dalam sekian tahun dia kehilangan kesehatan. Ya, dia udah kehilangan suami dan kehilangan kesehatan, dan akhirnya mungkin dia bisa kehilangan kehidupan. Sampai suatu ketika dia ketemu dengan Joe Dispenza. Joe Dispenza ini adalah seorang ahli fisika kuantum, kemudian dia punya cara berpikir yang holistik. Ya, menurut dia bahwa kesehatan itu ada hubungannya dengan kekuatan pikiran. Maka, dia itu mengatakan, bertanya kepada orang ini, kapan peristiwa itu terjadi? Oh, terjadinya sekitar 10 tahun yang lalu, gitu. Kemudian berapa kali engkau mengingat peristiwa itu? Ya, setiap hari. Jadi setiap saya mengingat, maka rasa sakit itu datang. Berarti, engkau telah mengalami peristiwa itu setiap hari, bukan 1 kali. Yaitu peristiwanya mungkin sekali 10 tahun yang lalu, tapi setiap hari peristiwa itu engkau putar filmnya dalam kepala engkau. Nah, sehingga badan Anda itu mengetahui bahwa peristiwanya itu berulang kembali. Karena dalam teori kekuatan pikiran, pikiran kita itu, tubuh kita itu tidak bisa membedakan mana pikiran dan mana kenyataan. Tubuh kita itu menganggap bahwa semua pikiran itu adalah kenyataan. Contohnya nih, kalau kita pikirkan satu buah jeruk nipis, kemudian jeruk nipis itu kita bayangkan dipotong, kemudian diperas ya di depan lidah kita, kemudian lidah kita itu mengecapnya. Kalau kita bayangkan secara serius, itu maka air liur itu akan keluar di tempatnya ya, dari silva gitu akan keluar. Karena pikiran itu menganggap bahwa cerita tentang jeruk nipis itu benar-benar ada, sehingga tubuh ini merespon. Demikian juga kalau ada peristiwa masa lalu, kemudian kita mengingatnya, tubuh kita itu kembali merasakan apa yang dirasakan ketika kejadian itu ada. Nah, orang tadi, itu P-nya cuma 1 kali, peristiwanya sekali, tetapi dia ingat-ingat terus, jadi terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Sehingga peristiwa itu terus-terusan terjadi tiap hari dalam pikirannya, sehingga tubuhnya merespon dengan kesakitan, akhirnya hilang indera pendengarannya, indera-inderanya hilang, dan akhirnya kanker tumbuh dan penyakitnya. Nah, gimana caranya P-nya agar kejadiannya, O-nya itu hasilnya itu menjadi tidak sakit? Maka Joe Dispenza ini mengurangi P-nya tadi. Oke, mulai sekarang P yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu, kalau tiap hari ingat, diterima, kemudian jangan putar film itu lagi, nggak usah diingat-ingat lagi. Yang nggak usah dipanggil, nggak usah di-recall lagi peristiwa itu dalam memori. Simpen aja. Ya, biarkan yang 10 tahun terjadi, terjadi. Nah, ternyata ketika dia tidak memutar film yang sama, dan itu lama-lama dia menjadi lebih tenang, lebih clear, dan satu persatu tubuhnya menjadi kembali normal, dan akhirnya sampai dia betul-betul menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Gitu. Jadi sebetulnya P itu mungkin dalam hidup kita terjadinya sekali, tetapi karena kita ulang-ulang filmnya, jadi P-nya itu adalah P dikali 3 kali 365 hari. Ya, mungkin 3 kali sehari kita nginget-ngingetnya, sampai akhirnya tubuh kita itu merespon kesakitannya, akhirnya plus responnya itu menjadi tidak positif, akhirnya O-nya jadi negatif juga.
Karena yang negatif, P negatif itu dikali berulang-ulang, gitu. Nah, sehingga kita untuk O-nya agar positif, maka R-nya harus positif dan P-nya harus positif, atau nilai negatifnya kecil, dan jangan dikali yang banyak, jangan diulang-ulang. Begitu, sehingga jika kita sudah bisa merespon P itu dengan R yang positif, maka O hasilnya positif, R-nya diperbesar, P-nya dikecil, jangan dikalikan, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang pro, menjadi manusia yang pro. Itu apapun yang terjadi di luar, kita tidak akan ada masalah. Ya, apapun yang terjadi di luar, kita di dalam tetap tenang. Karena apa yang di luar tidak bisa kita kendalikan, apa yang di dalam itu adalah tanggung jawab kita. Setelah kita menyimak cerita tentang Abu Bakar dan rumus pro tadi, kita akan masuk ke segmen terakhir, yaitu tips. Yaitu tipsnya itu adalah tips telur ceplok. Ya, apa itu telur ceplok? Jadi telur ceplok itu ada area putih dan area kuningnya. Area kuning itu disebut circle of influence atau lingkaran yang kita bisa kuasai. Kalau telur putihnya itu adalah circle of concern atau lingkaran kekhawatiran. Nah, yang bisa kita kuasai adalah telur yang warna kuningnya. Itu circle of influence kita. Itu adalah kekuasaan kita. Emosi kita, respon kita, perasaan kita itu ada di situ. Tetapi kalau yang di lingkar luarnya itu adalah peristiwa. Misalnya sekarang Indonesia lagi gelap, kabur aja dulu. Kemudian ekonomi, efisiensi, wah itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau perhatian kita fokus pada area telur putihnya, pada peristiwa, maka kita akan pusing dengan peristiwa itu dan lama-lama warna kuningnya akan mengecil. Kita akan kehilangan kendali pada diri kita. Ah, udah kacau dunia ini. Wah, negara ini udah kacau. Gitu. Akhirnya kita fokus ke sana dan kita kehilangan energi. Nah, sebaiknya, seharusnya, nah idealnya kita fokus pada telur yang warna kuningnya. Itu adalah circle of influence kita. Apa yang bisa kita kuatkan di sini? Apa yang kita bisa perbesar? Sehingga lama-lama kuningnya membesar dan area yang putihnya itu mengecil secara otomatis. Apa saja? Misalnya kita fokus, udah di zaman yang efisiensi ini kita harus lebih cerdas bikin bisnis, kemudian bikin strategi efisiensi dalam hidup. Jadi kemudian berproduktif. Pokoknya kita perbesar apa yang bisa saya kuatkan dalam diri saya. Bagaimana menguatkan respon saya. Bagaimana mengubah mindset dan perspektif saya dalam melihat area-area yang putih tadi. Bagaimana saya merespon berita-berita yang gak bagus. Bagaimana merespons kondisi ekonomi yang buruk. Jadi fokus pada diri kita. Gitu. Jadi pada rumus pro tadi kita fokus pada R kita dan kekuatan kita, yaitu yang warna kuning, telur ceplok yang warna kuningnya, dan kita jangan menghabiskan energi kita pada yang warna putih. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi orang yang pro, orang yang selalu memiliki respon positif terhadap peristiwa apapun sehingga output hidup kita selalu positif. Nah, sekarang giliran Anda, silahkan tulis di komen kira-kira kalau rumus telur ceplok itu apa yang menjadi kekuatan diri Anda yang warna kuningnya. Kekuatan saya ini, gitu ya. Kemudian apa yang menjadi kekhawatiran di luarnya. Saya khawatir ini, kekuatan saya ini, dan bagaimana akan memperkuat kekuatan itu dan memperkecil kekhawatiran. Silahkan tulis di komen kira-kira saya akan apa untuk memperkuat circle of influence-nya. Apa kekuatan yang akan dikembangkan agar kekhawatirannya menjadi kecil. Demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pro, bisa merespon semua peristiwa dengan lebih bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.